Oke, di pengantar ini bahwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan peristiwa yang masih kelihatan ya yang saya tampilkan, ya, Niko. Masih Pak, cuman Masih. nggak full layar. Oh, nggak belajar. Oke, oke. Saya tutup dulu. Nah, ya. Nah, kenaikan Tuhan Yesus kalau di kalender Indonesia selalu jatuh pada hari Kamis. Jadi dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Dan uniknya, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu diperingati dengan peristiwa turunnya Roh Kudus. Biasanya diperingati hari Minggu. Kalau Roh Kudus turunnya Roh Kudus, Nelva tahu itu disebut hari apa peringatannya? Hari Pentakosta. Iya, Pentakosta. Penta itu artinya 50. Jadi hari ke-50 hitungannya dari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus adalah kenaikan. Tapi 50 hari setelah kebangkitan adalah Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Di minggu depan itu adalah peringatan turunnya Roh Kudus bagi kita semua. Pembelajaran pertama kita baca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Minta tolong Niko bacakan ini 3 ayat saja. So, Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. iya, jadi sama seperti yang disampaikan tadi bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Di sini juga tertulis tempat tinggal, artinya juga bisa rumah. Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat. Itu adalah tujuan atau mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita ingat rangkaian kehidupan Tuhan Yesus atau karya Tuhan Yesus selama di bumi. Yang pertama, Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai apa? Juru selamat dalam bentuk bayi, dalam bentuk manusia sebagai juru selamat. Kemudian ketika dewasa umur 30 tahun, dia melayani. Nah, pelayanannya di bumi untuk memberikan rasa aman bagi manusia yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dirasuk oleh iblis dilepaskan. Bahkan ada juga yang mati dibangkitkan. Kalau tidak salah ada 2 orang yang mati dibangkitkan, yaitu anak muda yang meninggal diusung oleh orang-orang punya menangis, nah, yang dibangkitkan. Dan juga satu lagi, tahu tidak siapa Niko yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Ceritanya terkenal. Selain ada anak muda, juga satu lagi, namanya saudaranya Maria dan Marta. Aduh lupa Pak. Nah, Nelva tahu siapa satu lagi dibangkitkan? Sudah meninggal 4 hari. Ayo, Lazarus. Terus. Ya, Lazarus itu sudah mati 4 hari, saudaranya Maria dan Marta. Tuhan Yesus membagi. Kemudian setelah melayani selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus mati. Kematiannya yaitu disalibkan menebus dosa setiap manusia, menebus dosa. Mati 3 hari, 3 malam, dia bangkit. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia menang atas kuasa kegelapan, dia menang atas maut. Dan kemudian karyanya yang berikutnya, yang terakhir di bumi, yaitu dia naik untuk mempersiapkan surga, naik ke surga. Di rangkaian karya Tuhan Yesus, lahir, melayani, mati disalibkan, kemudian bangkit dan naik ke surga. Ketika dia naik ke surga untuk menyediakan tempat, itu adalah bukti dari yang dia janjikan. Kan Yohanes 14 itu kan jauh dari yang kalian baca, yang dibaca Niko tadi itu jauh dari
waktu dia disalibkan, dia berkata bahwa nanti aku menyediakan tempat. Itu masih jauh dari dia disalibkan. Ternyata ketika dia naik ke surga, dia sudah membuktikan apa yang dia janjikan. Dia menyediakan tempat. Dia tidak sekedar menjanjikan, dia membuktikan. Dia poin berikutnya, apa sih yang dimaksud tempat? Atau tempat itu artinya suatu tempat peristirahatan dari kelelahan. Yang disediakan oleh Tuhan bagi kita adalah tempat peristirahatan dari kelelahan. Kelelahan apa? Kelelahan selama kita hidup di dunia. Di tempat itu orang percaya tidak lagi merasa duka. Kita tidak perlu eh, bersedih, menangis. Tidak ada air mata di surga itu. Di gambarannya rumput hijau, orang-orang sukacita, hidup damai, hidup baik. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa orang percaya tidak perlu khawatir setelah mengalami kematian. Dia menyediakan tempat yang terbaik. Tidak ada duka, bahkan tidak ada malam, ada siang terus. Sekedar kalian ketahui, di iman seberang, iman yang seberangan dengan iman kita, ada keyakinan bahwa di surga itu semua yang diharamkan di bumi dihalalkan di surga. Dan kalian pernah mendengar atau belum bahwa menurut mereka yang diharamkan di bumi dihalalkan di surga. Contohnya apa? Kalau di bumi mereka nggak boleh makan daging babi, di surga boleh. Di bumi tidak boleh minum minuman keras, di surga bebas, mabuk-mabukan dan sebagainya. Di bumi apa? Mungkin nggak boleh narkoba di sana, Bu. Nah itu kan artinya surganya jadi surga yang tidak kudus lagi. Tapi menurut iman Kristen, di surga itu ada kekudusan, ada sukacita, ada pujian penyembahan. Semua kita bersuka cita, hidup dalam kekudusan. Makanya dilambangkan bajunya putih terang, putih yang berkilauan, bukan cuma putih. Kalau di lagu sekolah minggu kan ada lagu di surga nanti pakai baju putih. Bukan cuma putih, tapi terang, putih yang bersinar, yang memancarkan kekudusan. Tidak ada yang namanya eh, hal-hal yang tidak kudus. Misalkan pacaran atau apa, menikah di surga tidak ada. Itu seperti yang akan seberang. Ketahuilah di surga. Tuhan sediakan tempat untuk kita beristirahat dari kelelahan. Di bumi kita bisa jadi menderita. Di surga kita mengalami sukacita. Itu poin pertama bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat. Nah, diskusi yang berikutnya, yang kedua. Tadi kan yang pertama sudah. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Bagi siapapun yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita adalah warga kerajaan surga. Tapi menurutmu, bisakah orang Kristen gagal masuk ke surga? Menurut Nelva, bisa nggak orang Kristen itu gagal masuk surga? Ketika kita ini dapat tiket masuk Oh, surga, terus bisa nggak enggak. gagal? Kenapa? Seorang seseorang yang sudah terima Tuhan Yesus kemudian satu kali, bisa nggak dia itu gagal masuk surga? Menurut Nelva, Bisa kalau dia nggak percaya sama Tuhan. bisa kalau dia Kalau enggak. dia akan diselamatkan. Nggak percaya sama Tuhan kalau dia akan diselamatkan. Oh iya, kalau dia nggak percaya sama Tuhan, bahwa dia selamat. Iya, poinnya adalah kalau dia tidak percaya ya, so boleh. Kalau menurut Niko, apakah orang Kristen bisa gagal masuk surga? Bisa, Pak. Ya, apa? Kalau dia melakukan dosa, Pak. Iya, bisa benar. Sama seperti yang Nelva ceritakan tadi bahwa nanti tanggal 4 kalian itu ada acara pemutaran film. Ada tiketnya yang dibayarkan harganya 5.000. Yang beli bisa jadi adik-adik kelas kalian, kelas 10. Mungkin ada satu kali adik kelas itu beli tiket 5.000. Ketika dia beli tiket itu, dia pasti bisa ikut nonton film enggak? Menurut Niko, bisa enggak? Pasti enggak. Sudah punya tiket, Bisa. bisa. Tapi bisa enggak dia gagal nonton film? Hmm, bisa sih. Kalau dia Bisa. kagak nonton, Kalau dia, kagak masuk ke studio kita. ya benar. Tidak masuk ke studio, tidak masuk sekolah, tiketnya hilang, atau apapun mungkinnya dia tidak bisa hadir ke sekolah. Bisa gagal, walaupun sebenarnya pasti sudah punya tiket. Ternyata
dia tidak mau masuk ke studio, dia nggak masuk sekolah, atau mungkin tiba-tiba sudah di sekolah punya tiket sakit, membuat dia tidak bisa tidur. Bisa orang Kristen, anak-anak Tuhan bisa gagal masuk ke surga ketika berbuat dosa yang menyebabkan dia hidup dalam dosa kemudian mengingkari itu atau tidak percaya sama Yesus. Satu kali di sini ada seorang anggota gereja jemaat Tuhan rajin ke gereja setiap minggu. Satu malam dia ini seorang anggota militer Angkatan Laut. Satu malam dia membawa senjata pistol merampok Indomaret. Indomaret disekatkan di sekitar sini. Dia nodongkan pistol ke kasir Indomaret. Tapi kasir Indomaret itu mungkin dia terlatih, terampil atau bagaimana, tiba-tiba pistol itu jadi berbalik arah, diambil oleh kasir Indomaret dan secara spontan menembak orang yang tadi menodong, yang adalah orang Kristen jemaat Tuhan di sini. Meninggal saat itu juga orang ini, orang itu, karena perbuatannya sendiri sebenarnya. Nah, orang seperti itu walaupun dia Kristen, dia lahir baru, dia aktif ke gereja setiap minggu, setiap ibadah datang. Ketika akhir hidupnya dia menjadi seorang pencuri, seorang penodong, seorang berlaku kriminal, ya tentu dia tidak akan masuk surga ketika mati, ketika sama seperti itu. Keselamatan itu ada pada kita, tapi ketika kita berbuat di luar apa yang Tuhan perintahkan, kita berbuat dosa, kita melakukan kejahatan, ketika meninggal tidak sempat bertobat, ya kita gagal masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau tidak percaya itu bisa jadi begini. Tiba-tiba saja dalam perjalanan waktu suka dengan orang lain yang tidak seiman, meninggalkan iman pada Tuhan Yesus. Ya sudah, dia kehilangan kesempatan masuk surga. Jadi ketika meninggalkan iman pada Tuhan Yesus, sekalipun sebelumnya dia pasti masuk surga, ketika meninggalkan iman ya dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita pembelajaran pertama bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, tempat yang penuh dengan sukacita, tempat yang penuh dengan kekudusan, tempat yang penuh dengan kelegaan. Yang kedua, yaitu dari ayat firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita tolong Nelva bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, pembelajaran kedua yaitu bahwa peran Tuhan Yesus tingkat-tingkat oleh Roh Kudus. Nah, sebetulnya ada pertanyaan ini. Ini sebenarnya lebih dulu daripada uh, penyampaiannya. Tadi kan Tuhan Yesus naik ke surga tujuannya apa? Sekarang kalau dibalik, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, apa akibatnya menurut Nelva? Yesus tidak naik ke surga, berarti dia tetap di bumi. Apa akibatnya? Menurutmu Oh, salah nggak apa-apa? Yesus tidak naik ke surga, apa akibatnya? Nah, menurut kira-kira. Ya kan dia tetap ada di tidak bumi. Kenapa? tidak ada tempat bagi orang percaya. Dia ada tempat bagi saya. Ya, boleh. Kalau menurut Niko, Tuhan Yesus tidak naik ke surga, berarti dia tetap di bumi. Apa akibatnya? Tidak ada sorga bagi kita, Pak. Ada surga bagi kita. Oke. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini saya sampaikan. Kalau Tuhan Yesus secara fisik tetap ada di bumi, berarti kehadirannya itu ada di mana? Kuasa dan kehadirannya hanya bisa dinikmati hanya oleh orang Israel saja, orang Israel dan sekitarnya. Karena apa? Dia berarti tetap ada di Israel. Dia tidak naik ke surga, berarti ada tetap di situ. Dia hanya jadi tokoh suci, orang yang dihormati begitu saja. Lalu mati ya dikuburkan, ada kuburannya begitu, jenazahnya ada. Hanya jadi orang yang eh, tetap ada di bumi yang bisa mungkin apa mendidatangi banyak orang, tapi dia hanya ada di sana di Israel.
Kita tidak akan pernah mengalami kuasa dari Tuhan Yesus. Kita nggak mengenal siapa Yesus. Mungkin kita tahu, oh dia itu tokoh suci, itu aja, di Israel. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka peranannya digantikan oleh Roh Kudus. Dia naik ke surga, Roh Kudus turun ke bumi. Kalau Roh Kudus itu kan bentuknya roh, itu kita bisa mengalami tanpa batas. Yang namanya roh tidak terlihat, tapi semua kita bisa mengalami. Orang yang di Israel, yang di Yerusalem, yang ada di Mesir, di Arab, di Amerika, sampai di Indonesia, sampai di Bekasi, di Surabaya, sama kita mengalami kuasa dari Roh Kudus tanpa batas. Karena wujudnya roh. Jadi ketika Tuhan Yesus secara fisik dia naik ke surga, digantikan oleh Roh Kudus yang karyanya lebih luasa, lebih luas, bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa kita alami. Ya, kalau Tuhan Yesus hanya ada di Israel, orang harus datang ke sana untuk disembuhkan. Karena Roh Kudus ada pada kita tanpa batas. Ketika kita berdoa kesembuhan, ketika sakit, terjadi kesembuhan. Kita bisa menguatkan orang lain, kita mendoakan orang lain yang dia dalam kelemahan, kesusahan, kita bisa membawa kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang tanpa batas. Karena Roh Kudus hadir pada kita dalam kuasa. Karya Roh Kudus tidak terbatas, tidak terbuka dan tidak terselami. Ini gambarannya adalah Roh Kudus itu selalu digambarkan dengan burung merpati kalau di Alkitab. Ini burung merpati, ya ini burung merpati. Jadi Roh Kudus itu tidak terbatas, itu bisa kita alami. Ketika kita mengalami kesedihan, kita berdoa dan rasanya ada kelegaan, itu karya Roh Kudus. Ketika kita berdoa dan situasi yang dari kekurangan, kita berdoa Tuhan, tolong supaya ada berkat. Tuhan mengirimkan berkat, itu Roh Kudus yang berkarya dalam. Poin ketiga, yang terakhir, yaitu dari Kisah Rasul 1 ayat 11. Minta tolong Niko bacakan. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga dengan cara terangkat. Berarti satu kali akan datang kembali, datang kedua kali dengan cara yang sama, turun dari langit pada kita semua. Apa poin ketiga dari Tuhan Yesus naik ke surga itu memberikan harapan kedatangannya. Tuhan Yesus naik ke surga dengan cara terangkat, satu kali dia akan datang lagi di awan-awan, di langit yang luas itu datang ke dunia. Dengan cara yang sama. Nah, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali disebut dengan Maranatha. Itu adalah Tuhan Yesus datang kedua. Kedatangan kedua kali, kalau pertama kali dia jadi juru selamat dalam bentuk manusia, bayi, jadi manusia, kemudian jadi seorang yang besar, yang dewasa. Tapi ketika kedua kali untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya pada dan memberikan upah bagi orang yang setia. Tuhan Yesus akan datang kedua kali sebagai Raja dan Hakim yang adil. Ini yang sekarang ini kita nanti-nantikan. Karena kita sedang berada di akhir dari akhir zaman. Tidak lama lagi, tahu kapan, berapa lama, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kita harus siap-siap kapanpun juga terjadinya. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, saat itulah orang-orang percaya mengalami pengangkatan. Nah, kita ini seperti dijemput oleh Tuhan Yesus. Kita yang masih hidup kalau Tuhan Yesus datang lagi kedua kali, akan diangkat naik ke surga. Gambarannya seperti ini. Gambarannya itu ada dua kemungkinan. Seperti ini, tiba-tiba kita terangkat. Atau yang kedua, yang seringkali ada di film-film itu apa? Tiba-tiba tubuh kita ini hilang. Sisa baju-baju aja. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang saja. Hilang kemana? Ya dijemput sama Tuhan ke kerajaan surga. Tapi yang nggak percaya sama Tuhan, yang hidupnya masih setengah-setengah, imannya masih berantakan, ya dia tertinggal. Jadi bumi mengalami penganiayaan. Kita yang percaya pada Tuhan, dia apa? Tiba-tiba menghilang, diangkat oleh Tuhan. Nanti kenyataannya bagaimana? Apakah seperti orang ini ditarik ke atas, tiba menghilang, ya tidak tahu. Karena itu adalah situasi yang masih terjadi nantinya. Oke, itu pembelajaran kita bahwa yang pertama Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita.
tempat yang kekal, tempat yang indah, yang penuh kekudusan. Yang kedua adalah Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus yang turun atas kita. Dan yang ketiga memberikan harapan kedatangan. Dia naik satu kali, dia juga akan datang kembali. Oke, kita selesai untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Yang lalu yang berdoa siapa? Niko apa Nelva? Minggu lalu. Nelva ya? Iya, Pak. Hmm. Nelva. Niko bisa tutup doa? Bentar. Bisa, Pak. Ya, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dari hamba Pauki Tuhan. Berarti supaya hamba Pauki bisa senantiasa selalu memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Berkati juga firman-Mu ini supaya menjadi rema bagi kehidupan kami dan kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga supaya kami bisa mengenang kenaikan-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga eh, kami berdoa ya Tuhan ya Pak dan Niko supaya lancar terus di akademinya ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan supaya sehat selalu dan selalu mendampingi kami hingga kelak dewasa ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Tuhan, terima kasih Niko Nelva dan berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.